disampaikan banyak sekali manfaat yang diperoleh mahasiswa. Kalau dari sisi Ditjen Dikti Pak, dari kampus mengajar ini, apa sih yang diharapkan bisa diambil oleh mahasiswa terkait dengan program ini Pak? Iya, tentu mahasiswa akan mendapatkan soft skills ya. Soft skills untuk bagaimana menjadi pendidik, soft skills untuk berkomunikasi, soft skills untuk berkolaborasi dengan guru, soft skills untuk memahami anak dan sebagainya. Ini kan soft skills yang sangat berharga dan sekali lagi sulit untuk ditemukan kalau hanya dari dalam kelas ya. Menghadapi anak-anak kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, ada yang tengkar, ada yang rebutan mainan dan sebagainya, itu kan sesuatu sekali yang tidak mungkin diperoleh di dalam setting kelas. Jadi kampus Merdeka itu pada dasarnya ya memperkaya mahasiswa dengan kesiapan yang sangat-sangat sesuai dengan dunia yang mereka akan masuki tadi. Kemudian yang kedua juga ini membuka ruang untuk berkreasi, berinovasi, karena kemampuan daya cipta, kemampuan untuk berinovasi itu juga satu kompetensi yang sangat penting di era yang penuh dengan tantangan saat ini. Nah, ketika adik-adik menghadapi suatu suasana yang baru, ini tentu di situ dibutuhkan kemampuan adaptasi, sekaligus juga kemampuan untuk berinovasi, untuk membawa apa-apa yang mereka ketahui ke dalam settingan baru tadi. Jadi betul-betul menjadi insan-insan yang kreatif, inovatif, dan adaptif. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi, kemampuan berkolaborasi. Sehingga dalam program-program MBKM Kampus Merdeka itu selalu dalam bentuk tim. Misalnya kampus mengajar kan tidak sendirian ya Mbak Indi ya, ada teman-temannya. Jadi ini dan tidak hanya dari satu kampus. Jadi untuk bisa berkolaborasi, kerja bersama-sama dengan guru, dengan teman dari latar belakang berbeda, berbeda, kadang-kadang berbeda suku, berbeda agama, berbeda asal daerah. Ini juga sekali lagi merekatkan kebhinneka tunggal ikaan, kemampuan untuk berkolaborasi dengan bahasa yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Dan yang keempat, tentu kita ingin bahwa program-program ini memberikan impact juga bagi sasarannya, bagi tujuannya ya. Baik kalau misalnya dalam program kampus mengajar itu ya tentu siswa harus mendapatkan manfaat nomor satu dari program ini. Guru-guru juga bisa mendapatkan manfaat dari program ini. Jadi itu kira-kira tujuan dari kampus mengajar ini. Seperti itu ya Pak ya, jadi luar biasa. Kalau nggak salah di kampus mengajar ini bukan cuma yang berasal dari domisilinya sama ya Pak ya? Iya. Bisa lintas juga. Bisa lintas juga. Artinya ada dari Makassar bisa mengajar di Bandung seperti itu. Oke, itu kalau seperti itu bagaimana Pak? Nih mungkin ada pertanyaan juga bagaimana dengan biaya hidupnya, mungkin seperti itu Pak? Jadi kementerian bersama dengan LPDP itu membiayai. Kalau adik-adik misalnya dari Bandung ingin mengajar di Maluku, nah itu kita bantu juga untuk biaya transportnya dan bantuan untuk biaya hidup di lokasi. Seperti itu. Ya, tapi kalau dari daerah sendiri ya tentu tidak perlu transport. Artinya tenang saja sobat belajar ya. Jadi walaupun ditempatkan di luar domisili, tapi semua sudah disupport oleh kementerian. Kalau Mbak Indi, ada harapan apa buat teman-teman yang nanti akan mungkin akan mengikuti Kampus Merdeka ke depannya? Mungkin harapan saya kepada teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti kampus mengajar selanjutnya gitu, tanamkan diri kita dulu bahwasannya siswa, sekolah, orang tua, guru sangat menunggu kita untuk berkontribusi mengajar di sekolah, karena saat datang pun ke sekolah penugasan itu tuh sambutannya sangat baik gitu, sangat dibutuhkan. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang tua tuh sangat berterima kasih, Neng terima kasih ya sudah membantu gitu. Jadi itu sangat membuat kami memiliki apresiasi gitu ya dari orang tua. Jadi tanamkan dalam diri teman-teman gitu ya, bahwasanya kita di sini tuh bukan hanya main-main saja. Kita di sini benar-benar memberikan dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti itu Kak. Nah, ini penting, Mas. Jadi salah satu tujuan dari program Kampus Merdeka itu adalah membangun kepercayaan diri, self confidence ya. Jadi dan itu ya tadi disampaikan Mbak Indi. Daripada awalnya kan ragu-ragu, khawatir, tapi dengan betul-betul terjun di sana, terjun ke dunia yang akan dimasuki, itu lebih percaya diri,
sehingga nanti ketika lulus akan sudah lebih siap untuk memasuki dunia kerjanya. Nah, kalau untuk kampus mengajar sendiri Pak, yang menentukan sekolahnya itu siapa Pak? Ya, ini kerjasama antara Dirjen Prodikdasmen dengan Kemdikbud dan tentu juga dengan daerah. Jadi sekolah-sekolah mana yang dipilih itu sudah kita konsultasikan juga dengan pemerintah daerah maupun atas koordinasi dari Pak Dirjen Prodikdasmen tentunya, sehingga kami menyiapkan mahasiswanya, kemudian kita siapkan sekolahnya, kemudian kita distribusikan agar sesuai dengan kebutuhan. Apa boleh mahasiswanya memilih daerahnya Pak misalnya? Mahasiswa bisa mempunyai pilihan, opsi pilihan, bisa mempunyai opsi pilihan, inginnya kemana, kan banyak yang ingin ditempatkan di luar daerahnya gitu. Kalau menurut Bapak seberapa efektif Pak program ini untuk mendukung tadi ya kebijakan kampus merdekanya? Kita selalu melakukan survei, monitoring evaluasi maupun survei secara independen. Jadi surveinya kita tugaskan pada lembaga survei supaya tidak bias ya, untuk melihat kemanfaatan dari program-program MBKM. Dan alhamdulillah itu 98% responsnya itu positif. Jadi baik dari mahasiswa maupun dari guru, dari siswa itu sangat-sangat positif. Jadi ini yang menjadi bahan bagi kami untuk tentu selalu harus melakukan perbaikan dan peningkatan. Tapi melihat dari respon yang sangat positif tadi, kita semakin yakin bahwa ini adalah cara belajar abad 21 yang tepat. Iya, luar biasa. Artinya memang di tengah kemajuan zaman sekarang yang kadang dunia kerja juga membutuhkan kemampuan yang sifatnya multidisipliner ya Pak ya. Ya kesempatan kampus Merdeka maupun Merdeka Mengajar ini luar biasa, sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam mempersiapkan dalam nanti masuk ke dunia kerja mungkin ya.